wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana Mustafa Muhammadin Habibina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'ilmillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, khususnya para ketua Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Ciamis sebagai penyelenggara atau yang bertanggung jawab menyelenggarakan acara mujahadah rubuh sanah pada siang hari ini. Kepada keluarga besar pesantren An-Najmu yang kami hormati, khususnya Pak Yai Olive, kepada para hadirin hadirat, para ibu-ibu, para bapak-bapak peserta mujahadah rubuh sanah yang kami banggakan, dan penata acara yang kami taati. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengadakan acara mujahadah rubuh sanah. Mujahadah rubuh sanah itu pengajian yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Namanya rubuh sanah, artinya itu 1/4 tahun. Berarti kalau 12 bulan dibagi 4, ketemunya 3. Jadi setiap 3 bulan sekali itu Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah di tingkat kabupaten itu mengadakan acara-acara membaca sholawat bersama-sama setiap 3 bulan sekali. Oleh karena itu disebut mujahadah rubuh sanah. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan mujahadah ini dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun, dengan dibarengi kesehatan, dibarengi kelonggaran waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, selanjutnya mari kita membaca sholawat dan salam yang seindah-indahnya, yang semulia-mulianya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu bukan hanya mujahadah rubuh sanah, tapi juga memperingati Maulid Nabi. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena bukan hanya mujahadah rubuh sanah, tapi juga sekaligus memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga acara ini benar-benar mendapat syafaat, pertolongan, mendapat didikan, binaan, dan restu dari beliau yang kita hormati kelahirannya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya salam ikroman wa takliman wa mahabbatan semoga tetap berlimpah ruah kepada para kekasih Allah, khususnya kekasih Allah yang ada di Kabupaten Ciamis, wabil khusus Sultan Aulia Ghaus Hadza Zaman radhiyallahu an. Semoga beliau-beliau para kekasih Allah senantiasa memberikan dukungan doa restunya sehingga acara pada siang hari ini bisa memberikan manfaat barokah kepada kita semua, kepada jami'al alamin, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan segera sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para hadirin hadirat, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang kami muliakan, pengajian sekarang itu memang umumnya yang banyak itu ibu-ibu. Di Jawa Timur itu bapak-bapaknya itu cuma sepertiga, yang 2/3 itu yang paling banyak ibu-ibu. Di Jawa Timur. Ternyata di Ciamis ini juga sama. Ternyata ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya kurang banyak. Nah ini saya curiga. Jangan-jangan bapaknya 1, ibunya 3. Jadi bapaknya 1 ngajak ibunya 3. Jadi banyak yang putri. Saya juga curiga itu. Dan Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, bahwa negara kita, bahwa Kabupaten Ciamis ini itu merupakan contoh bagi berdirinya sebuah agama, bagi berdirinya sebuah bangsa. Karena ada sebuah ungkapan bahwa imadul bilad, jadi yang memperkuat bangsa itu adalah ibu-ibu atau kaum perempuan. Kalau perempuannya aktif, ikut acara-acara keagamaan, ikut baca sholawat, insya Allah Indonesia ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Yang penting ibu-ibunya rajin. Amin. Para bapak dan ibu yang kami muliakan, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sering membaca pujian-pujian kepada Rasulullah. Biasanya kita baca itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita juga ketika membaca berjanji, membaca Maulid Nabi, sering itu kita baca. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah itu kok diperingati maulidnya? Jadi yang diperingati itu adalah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bukan hari wafatnya? Padahal saya baca tulisan di bawah ini ada beserta Khalq Kiai Muhammad Sugiono. Tapi kalau kiai yang diperingati, yang diramaikan itu kok hari wafatnya. Kalau Nabi yang diperingati itu hari lahirnya. Pernah jenengan semua, Anda semua memperingati hari kematian Nabi? Pernah nggak? Belum pernah. Ada nggak yang namanya maulidnya kiai? Belum pernah. Yang diperingati di mana-mana pasti Khalq, memperingati wafatnya kiai, 1 tahun wafatnya kiai, 2 tahun wafatnya kiai. Tapi kalau Nabi itu pasti hari kelahirannya. Padahal Rasulullah itu antara hari lahir dan hari wafatnya itu sama. Rasulullah itu lahirnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul, wafatnya hari, wafatnya Rasulullah hari apa ibu-ibu? Nggak tahu. Wafatnya Rasulullah itu juga hari Senin. Tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi lahirnya itu hari Senin,
wafatnya juga hari Senin. Jadi Rasulullah itu setiap hari Senin selama hidupnya itu berpuasa. Makanya kita mengenal istilah puasa sunnah Senin. Karena setiap hari Senin itu Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan melakukan puasa sunnah. Itu. Tapi yang diperingati kok bukan hari kematiannya, tapi hari kelahirannya. Kalau ulama, Bapak Kiai seperti Bapak Kiai Muhammad Sugiono itu kok bukan hari kelahirannya, tapi hari wafatnya. Karena apa? Karena Rasul atau Nabi itu sebelum lahirnya itu sudah membawa berita kebahagiaan. Jadi kelahiran Nabi itu merupakan hari kebahagiaan. Dan sebelum lahir itu sudah ada tanda-tanda akan lahir seorang Nabi yang membawa kebahagiaan. Beda dengan ulama. Ulama itu mungkin lahirnya biasa-biasa saja, tapi diketahui manfaatnya, ilmunya, barokahnya itu setelah ulama itu wafat. Oh, ternyata dia orang alim. Itu setelah perjalanan hidupnya yang panjang baru menjadikan seorang ulama. Kalau Nabi itu mulai sebelum lahir, nah itu sudah ada tanda-tanda kelahirannya. Misalnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini Maulud ya, kita sedikit banyak saya cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pribadi yang sangat mulia, sangat bagus, sangat elok. Makanya kita sering itu mengungkapkan pujian. Man ro'a wajhaka yas'ad ya kariman walidayh. Kan sering. Jadi ibu-ibu kalau punya utang banyak, ada yang punya utang susah, sumpek, itu kalau ketemu Rasulullah langsung hilang. Man ro'a wajhaka yas'ad. Siapa yang mengetahui Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, maka akan berbahagia. Jadi hilang semua resah, ruwet-ruwet itu hilang, sumpek-sumpek itu hilang. Jadi para sahabat itu kalau lagi susah itu nyari Rasulullah. Begitu ketemu dengan Kanjeng Nabi, semua permasalahan ini hilang. Begitu bahagianya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru Rasulullah. Luar biasa. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ketemu artis yang ganteng misalnya, yang cantik, itu rela nggak dusel-duselan? Ayo, misalnya ada artis yang ganteng datang ke Ciamis misalnya, dengan disuruh dusel-duselan itu semangat nggak? Semangat. Bahkan kakinya diinjak itu nggak terasa, karena melihat artis yang cantik, yang tampan. Itu baru artis. Pernah cerita Nabi Yusuf tidak? Dengar cerita Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu begitu tampannya, sehingga para ibu-ibu atau wanita pada saat itu mengiris tangannya itu tidak terasa. Jadi tangannya itu diiris itu tidak terasa, karena melihat begitu memukaunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini Rasulullah itu lebih dari Nabi Yusuf. Jadi orang sakit, orang susah, orang macam-macam itu kalau ketemu Rasulullah semua hilang. Yang muncul hanya satu, kebahagiaan. Maka itu syairnya itu man ro'a wajhaka yas'ah. Jadi kalau jenengan utangnya banyak, mikirin anak susah, mikirin belanjaan dari bapak-bapak kurang dan lain sebagainya, ibu-ibu,
baca sholawat yang banyak. Kalau ketemu Rasulullah, dah hilang semuanya. Nanti begitu bangun, ya susah lagi. Jadi begitu Rasulullah itu akhlaknya begitu sempurna. Rasulullah itu kalau ketemu orang hitam itu tidak begitu hitam. Kalau ketemu orang putih juga tidak begitu putih. Kalau ketemu orang tinggi juga tidak lebih pendek. Kalau ketemu orang pendek itu tingginya juga tidak nemen atau tidak begitu tinggi. Jadi bisa mengikuti pribadi-pribadi yang ada. Tutur sapanya santun luar biasa. Itu Kanjeng Nabi Muhammad, junjungan kita, pimpinan Bani Adam. Bukan hanya pimpinan Bani Adam, Rasulullah itu juga pimpinan para nabi dan rasul. Jadi dalam Al-Quran itu juga dijelaskan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan risalah kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu nabi itu disumpah dulu. Jadi para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kalau mau diangkat jadi nabi, mau dapat wahyu itu disumpah dulu. Disumpah bahwasanya, sanggupkah kamu besok bersedia apabila ada nabi yang namanya Muhammad, kamu bersedia untuk beriman dan mendukung Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad belum lahir. Nah, itu para nabi sudah dijanji dulu. Kemudian para rasul menjawab, akrona, kami berjanji ya Allah, kalau besok ada nabi yang namanya Muhammad, maka kami akan mengikutinya, kami akan membantunya. Nah, itu di Al-Quran jelas. Jadi jauh sebelum kelahiran Rasulullah itu para nabi itu mau diangkat jadi nabi, itu sumpahnya harus iman, ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu mulianya. Namun derajat-derajat seperti itu kita tahunya kan baru sekarang. Dulu-dulu itu belum. Bahkan Rasulullah itu dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh sesama bangsanya. Jadi Rasulullah itu, ibunya Rasulullah namanya siapa ibu? Ibu Aminah. Ayahnya Rasulullah namanya Bapak Sayyid Abdullah. Kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muthalib. Kakek perempuannya Kanjeng Nabi namanya siapa? Ibunya Ibu Aminah namanya siapa ibu-ibu? Nggak tahu. Yang sama-sama ibunya aja nggak tahu. Kalau bapaknya nggak tahu ya wajar lah, karena kita bapak-bapak. Lah ini ibu-ibu masa nggak tahu? Siapa? Neneknya Rasulullah, ibunya Ibu Aminah. Ya maka kita harus tahu tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah pernah dawuh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah itu merupakan bagian daripada iman. Dan semoga acara pada siang hari ini memperingati Maulid Nabi sekaligus Mujahadah Busana ini menjadi saksi bahwa kita semua ini benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal.
Jadi Rasulullah itu ketika berumur masih dalam kandungan, berumur 2 bulan itu abahnya, ayahnya Rasulullah itu pergi ke Syam. Kemudian sampai di Yasrib, Madinah, itu abahnya sakit. Ini Rasulullah masih dalam kandungan, sakit, kemudian dirawat oleh Bani Najjar. Bani Najjar ini termasuk keluarganya ibunya Kanjeng Nabi. Nah di situ dirawat 1 bulan, kemudian wafat. Jadi wafatnya, makomnya ayahanda Rasulullah itu ada di Yasrib atau di Madinah. Namanya Abdullah. Abdullah itu berarti hamba Allah. Ibunya namanya Aminah. Aminah itu berarti orang yang bisa memberikan rasa aman. Yang mengasuh Kanjeng Nabi itu Halimah, itu berarti orang yang lembut hatinya, murah hatinya. Kemudian kakeknya itu berjuluk orang yang bijaksana. Jadi nama-nama yang ada di sekitar Kanjeng Nabi itu bukan kebetulan, itu oleh Allah sudah diatur. Besok bapaknya itu namanya ini, ibunya namanya ini, kemudian yang menyusui namanya ini, budaknya namanya ini, istrinya namanya ini, itu sudah diatur, bukan kebetulan. Karena Rasulullah itu memang makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Maka itu kalau kita ingin mencintai Allah, harus cinta dengan orang yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga sabda Nabi, iman kamu tidak akan sempurna sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tuamu, daripada seluruh dunia, daripada keluarga. Nah, cinta kita kepada Nabi itu sudah melebihi dunia, keluarga atau belum? Kalau belum, maka iman kita itu belum bisa dikatakan sempurna. Nah itu sejarahnya Rasulullah. Nah lantas bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah itu? Para ulama, ada sebuah ungkapan yang disampaikan para ulama, yaitu man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa menyukai sesuatu, maka dia akan banyak-banyak mengingat tentang apa yang dicintai. Jenengan kalau anak jenengan sakit itu sering ingat atau tidak? Misalnya anaknya sakit, masuk rumah sakit, itu hatinya tenang atau tidak? Atau tenang-tenang saja? Nah itu contohnya. Jadi sering mengingat terhadap hal-hal yang ada, itu merupakan tanda bahwa kita mencintai hal tersebut. Dengan ketika sering ingat dengan suami, misalnya mau tidur ingat suami, mau masak ingat suami, mau mencuci baju ingat suami, ya itu berarti cinta kepada suami. Suami juga begitu. Mau berangkat bekerja ingat istri, ketika bekerja ingat istri, istrinya sendiri ya, bukan istrinya orang lain. Nah, itu berarti pulang ingat istri, ingat anak, itu berarti mencintai istri. Nah kita dengan Rasulullah juga begitu. Semakin sering kita mengingat Rasulullah, semakin sering kita menyebut Rasulullah, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kita. Maka itu kita semua diajarkan untuk membaca sholawat dengan sebanyak-banyaknya. Jadi sedikit-sedikit baca sholawat. Mau tidur baca sholawat, bangun tidur baca sholawat, tidur lagi baca sholawat. Pokoknya sering-sering baca sholawat. Ya itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah itu ketika mau lahir,
Nah, ini tanda-tanda kenabian. Kalau ulama itu tanda-tanda keulamaan sebelum lahir itu sangat jarang. Tapi kalau Nabi Rasul itu pasti ada tanda-tanda kenabian sebelum melahirkan. Nah, Kanjeng Nabi itu sebelum lahir itu tanda-tandanya salah satunya itu ada api abadi. Dahulu itu ada namanya api abadi yang itu disembah oleh orang-orang Majusi. Jadi api ini nggak pernah padam selama ribuan tahun. Begitu Rasulullah lahir, api itu padam, mati. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian berhala-berhala yang ada pada saat Rasulullah lahir, jadi Tuhan-Tuhan yang diserupakan patung itu semuanya roboh, rusak. Istana-istana kekaisaran pada saat itu goyah. Itu tanda kelahiran Rasulullah. Para pendeta-pendeta, tukang suuk pada saat itu, kalau istilah Arabnya itu kahin, kalau bahasa Ciamisnya itu apa itu? Orang-orang pinter lah. Pada saat itu semuanya tahu bahwa akan hadir seorang nabi. Lah ketika Rasulullah itu mau lahir, itu ditunggui oleh yang namanya Ibu Aisyah. Itu istrinya Fir'aun itu. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika lahir itu termasuk tanda-tandanya itu seperti itu. Jadi Fir'aun itu tahu kalau nanti ada nabi yang mau lahir dan akan menghancurkan Fir'aun, akan membunuh Fir'aun. Fir'aun tahu, yang ngasih tahu siapa? Ya orang-orang pinter yang ada di sampingnya Fir'aun. Dukun-dukun itu, orang-orang sakti itu bilang ke Fir'aun, Fir'aun, raja nanti akan ada bayi lahir dan itu besok akan menghancurkanmu. Akhirnya Fir'aun buat pengumuman semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu harus dibunuh. Ternyata Allah memiliki rencana yang berbeda. Lahir seorang anak laki-laki, kemudian karena khawatir diburu Fir'aun, dibuang di sungai dan ditemu istrinya Fir'aun. Dan akhirnya itulah yang menghancurkan Fir'aun. Nah itu ketika Rasulullah mau lahir, istrinya Fir'aun itu ikut menunggu Ibu Aminah. Kemudian ada lagi Ibu Maryam. Ibu Maryam itu ibunya Nabi Isa. Itu pun juga hadir menunggu kelahiran Rasulullah. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu lebih mulia daripada para nabi terdahulu, daripada Nabi Isa, daripada Nabi Musa. Karena mau melahirkan saja, yang merawat, yang menunggu itu adalah orang-orang atau wanita-wanita yang mulia. Nah begitu juga ibunya Kanjeng Nabi. Jadi namanya Kanjeng Nabi itu namanya Muhammad. Itu ada dua versi. Versi yang pertama itu mengatakan bahwa Ibu Aminah itu mendapat alamat, mendapat tanda, mendapat bisikan, besok yang akan kamu lahirkan itu adalah seorang nabi akhir zaman. Kalau sudah lahir, kasih nama Muhammad. Jadi Ibu Aminah itu sebelum melahirkan itu sudah dapat, kalau istilah sekarang itu apa ya, wangsit gitu lah. Sudah dapat itu. Namanya kasih nama Muhammad. Di kitab-kitab Taurat, kitab Injil pada saat itu ada keterangannya, besok akan lahir seorang nabi wasmuhu Ahmad. Namanya Ahmad atau Muhammad.
Versi yang lain mengatakan yang kasih nama Muhammad itu adalah kakeknya. Ketika lahir itu dibawa ke Ka'bah, pada saat itu Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala-berhala, itu semuanya roboh. Kemudian mengasih nama bayinya itu dikasih nama Muhammad. Jadi pada saat itu semuanya orang bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab itu bergembira. Abu Lahab itu kan jelas di Al-Quran itu kan sudah jelas. Paman Nabi memusuhi Nabi. Itu pada saat Rasulullah lahir hari Senin, itu ada budaknya Abu Lahab yang datang kepada Nabi kasih kabar. Abu Lahab, ini saudaramu sekarang sudah punya anak, sudah melahirkan. Wah, itu Abu Lahab senang mendengar kelahiran Nabi, itu senang. Akhirnya budak yang memberi kabar itu dibebaskan. Udah sekarang kamu merdeka. Nah, karena kesenangnya melihat hadirnya Nabi, lahirnya Nabi, maka wakilah dikatakan bahwa pada hari-hari tertentu, hari Senin, itu Abu Lahab itu bebas dari hukuman. Karena apa? Senang. Nah, kita semua yang hadir pada hari ini itu senang atau tidak memperingati lahirnya Nabi? Senang atau tidak? Nah, kalau kita merasa senang, bahagia sebab kita memperingati kelahiran Nabi, insya Allah oleh Allah akan dipermudah, akan diberi balasan yang sebaik-baik. Nah, itu Rasulullah. Begitu Rasulullah lahir, itu semua orang itu, khususnya orang pinter-pinter pada saat itu tahu bahwa ini Nabi, Pernah suatu saat ketika Rasulullah itu berumur 2 tahun, itu diajak pamannya pergi ke Syam, insya Allah diajak pamannya. Itu ada seorang pendeta yang tahu bahwa di atas Rasulullah itu ada awan. Itu tanda-tanda kenabian. Jadi orang pada saat itu, orang-orang pintar tahu bahwa Nabi sudah ada dan namanya Muhammad, itu sudah tahu. Tapi untuk menerima, mengimani bahwa itu adalah Nabi yang diutus Allah, itu beda lagi. Tahu tapi belum tentu menerima. Contohnya misalnya ibu-ibu tahu nggak kalau ngerasani ngomongkan orang lain itu nggak baik? Tahu nggak? Tapi kalau nggak ngomongin tetangga rasanya gimana?